wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari dan juga ibadah yang mudah-mudahan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat serta para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah dalam mengikuti ajaran-ajaran beliau dan kelak kita mendapat syafaatul uzma beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, siswa dan siswi SMP Plus Al Amin yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan kultum secara online kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hikmah dan menjadi pelajaran untuk kita semua. Pada tema kultum kali ini Bapak akan menyampaikan tema tentang amal jariyah versus dosa jariyah. Apa itu amal jariyah? Amal jariyah adalah amal yang tetap mengalir. Nilai pahalanya bagi seseorang yang telah melakukan amal kebaikan selama di dunia, meskipun orang tersebut telah meninggal dunia. Di antaranya amal jariyah yang bisa kita lakukan selama hidup di dunia ini adalah kita menebar ilmu yang bermanfaat yang senantiasa bisa diamalkan untuk orang lain. Ilmu yang bermanfaat ini adalah salah satu amal jariyah yang bisa kita lakukan. Salah satu di antaranya adalah kita memberikan pelajaran untuk orang-orang terdekat kita atau untuk saudara-saudara kita. Contohnya adalah kita mengajarkan Al-Quran untuk adik kita atau teman kita, mulai dari mengenal huruf hijaiyah, mulai dari alif, ba, ta, sa, dan seterusnya sampai dengan huruf ya. Melalui ilmu yang bermanfaat yang telah kita ajarkan untuk orang lain, itu bisa menjadi ladang amal jariyah ketika kita sudah wafat nanti, yang pahalanya akan terus mengalir bagi kita. Contoh amal jariyah yang kedua adalah kita apabila memiliki barang lebih atau harta benda, baik yang itu berupa tanah ataupun benda-benda lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk orang lain, itu disebut sebagai wakaf. Nah, itu bisa menjadi salah satu ladang amal jariyah kita ketika kita sudah wafat nanti. Contoh, kita mewakafkan sebidang tanah untuk dijadikan jalan untuk mempermudah orang melalui jalan tersebut menuju tujuannya, dan itu adalah hal yang sangat bermanfaat yang disebut sebagai wakaf jalan, maka itu bisa menjadi amal jariyah. Atau kita memiliki harta lebih, kita membangun sebuah masjid, kita wakafkan terhadap orang-orang yang ada di sekitar masjid yang kita bangun, itu juga merupakan sebuah amal jariyah yang insya Allah pahalanya terus mengalir sampai kita wafat. Contoh yang ketiga adalah doa anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ini pun menjadi amal jariyah yang bisa kita manfaatkan nanti di alam kubur nanti, ketika kita sudah wafat, yang pahalanya bisa kita nikmati ketika kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh dan solehah yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Selanjutnya, ini adalah lawan daripada amal jariyah yang disadari atau tidak sadari mungkin di antara kita pernah melakukan dosa jariyah. Apa itu dosa jariyah? Yaitu dosa yang mengalir walaupun orang tersebut atau yang melakukan dosa tersebut telah meninggal dunia. Dan di antara yang mengakibatkan dosa jariyah di antaranya adalah ilmu yang sesat. Ilmu yang sesat yang kita
tanpa disadari kita ajarkan kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut mempelajarinya dan mengamalkannya, padahal ilmu itu adalah ilmu yang salah. Oleh karenanya itu bisa menjadi dosa yang terus mengalir, yang tetap mengalir meskipun kita sudah wafat dan kita sudah tidak mengajarkan ilmu tersebut. Tapi jika ilmu tersebut terus diamalkan oleh orang lain, tapi ilmu itu adalah ilmu yang salah, maka itu bisa menjadi dosa jariah untuk kita. Nauzubillah. Yang kedua adalah ghibah atau bergunjing. Kita membicarakan orang lain sehingga pembicaraan tersebut didengar lagi oleh orang lain dan terus berkembang. Gosip yang kita lakukan, apalagi sampai timbul fitnah yang belum tentu benar kejadiannya yang kita berikan ke orang lain tersebut. Kalau kita sudah wafat dan belum kita selesaikan masalah tersebut untuk dicari jalan keluarnya, maka dosa jariah tersebut akan terus mengalir. Yang selanjutnya adalah yang termasuk ke dalam dosa jariah, yaitu menyebar berita bohong yang dikenal sebagai berita hoaks, yaitu berita yang belum tentu benar keadaan atau kejadian. Nah, apabila berita hoaks ini berkembang dan lain sebagainya, sampai terus orang mempercayai berita yang kita sebarkan, maka itu bisa menjadi dosa jariah bagi kita yang menyebarkannya, padahal belum tentu itu adalah hal yang benar. Yang terakhir adalah yang termasuk dosa jariah, yaitu kita memposting atau mengirim, share video ataupun foto atau gambar-gambar yang isinya adalah berupa maksiat. Termasuk juga di dalamnya hal-hal yang mengumbar aurat, baik seorang muslim laki-laki ataupun perempuan, yang sampai bisa menimbulkan syahwat bagi orang yang menonton atau melihat. Apabila kita memposting atau mengirimkan gambar-gambar yang isinya adalah tentang maksiat dan juga gambar-gambar yang tidak pantas untuk dilihat sampai mengumbar aurat yang tidak boleh dilihat oleh yang bukan muhrimnya, maka itu pun bisa menjadi dosa jariah bagi orang yang mendengar atau melihatnya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua terhindar daripada dosa jariah dan kita memperbanyak amal jariah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Allah Subhanahu wa taala akan membalas sekecil apapun, bahkan seberat biji zarrah sekalipun, orang yang melakukan keburukan dan juga orang yang melakukan kebaikan, maka Allah akan balas semua. Mudah-mudahan selagi kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memperbanyak amal soleh di dunia ini dan memperbanyak amal-amal jariah sebagai bekal kita nanti di akhirat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya Bapak sampaikan mohon maaf. Terima kasih yang telah mendengarkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.